Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 27 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan bersama saya Anita Nawang dan berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah menyiapkan sejumlah upaya penanganan jangka pendek maupun panjang untuk mengatasi banjirop di kawasan Sayung, Kabupaten Demak. Hal ini ia sampaikan saat meninjau rob pada Minggu 25 Mei 2025. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi didampingi Bupati Demak Estiana terjun langsung meninjau kawasan rob di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada Minggu sore tanggal 25 Mei 2025. Lutfi menilai bahwa penyelesaian rob di Sayung sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Salah satu alternatif utama untuk mengatasi rob dalam jangka panjang adalah dengan pembangunan giant seawall atau tembok laut raksasa. Kendati demikian, pihaknya juga mengupayakan penanganan jangka pendek, yakni dengan menormalisasi sungai di wilayah sekitar. Selain itu, sejumlah pompa portable juga dikerahkan untuk menyedot air di pemukiman warga. Mantan Kapolda Jateng itu menyebut rob kali ini adalah puncak dari serangkaian peristiwa rob yang terjadi di Sayung. Hal ini didorong oleh El Niño yang cukup panjang di Jawa Tengah. Akibatnya curah hujan tinggi, air pasang, dan rob naik, ditambah penurunan muka tanah. Kita tidak tinggal diam, artinya saya besok sudah rapat, dari kemarin sudah rapat bahwa proyek nasional terkait dengan PSN adalah giant seawall. Itu salah satu alternatif yang paling utama, tetapi itu penyelesaiannya tahun 2027. Untuk mengatasi itu saya tidak ingin berlama-lama, maka ada penyelesaian jarak dekat dan jarak panjang. Yang jarak dekatnya apa? Saya sudah koordinasi rapat dinas dari mulai kemarin, kita akan melakukan lokalisasi terhadap masyarakat yang terdampak. Kalau perlu kita siapkan pompa berikut tanggul-tanggul di masing-masing kampung, sehingga untuk menuju tahun 2027 yang nanti giant seawall berdiri, minimal kita siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus aliran dari BWS kali ini, kita sudah koordinasi untuk besok saya rapatkan BWS harus punya kegiatan dengan kita solusi terkait dengan normalisasi. Saya lihat itu sangat parah sekali. Apalagi dari tahun ke tahun kayak gini terus. Saya dulu kan pernah melihat ke sini pada saat banjir sang Kapolda. Sekarang masih kayak gini kan malu kita. Okay? Mutohar, warga setempat mengaku gembira dan menaruh harapan besar atas kunjungan Gubernur Jawa Tengah. Ia berharap Ahmad Lutfi bisa segera menyelesaikan bencana yang telah berbulan-bulan menghantui masyarakat Sayung. Itu sudah 7 bulan. Sekitar 6-7 bulan. Enggak pernah surut dari awal. Pernah surut sedikit, tapi langsung tambah lagi. Gimana kondisinya gimana Pak? Wah, rumah gimana? Rumah warga semua. kebanyakan yang belum ditinggikan itu terendam semua. Air semua. Terus tadi yang diminta ke Pak Gubernur apa? Normalisasi sungai itu yang lebih utama, karena Pak, kalau ada normalisasi sungai, otomatis gorong-gorong itu bisa keluar dengan otomatis, tidak perlu bantuan pompa. Tapi kalau sungainya dangkal seperti ini, kalau nggak dipompa nggak bisa keluar. Selama ini sudah ada reaksi dari pemerintah daerah maupun provinsi? Awalnya itu dari pemerintah desa itu ada pompa-pompa yang nyala, tapi akhir-akhir ini nggak ada pompa yang hidup. Karena operasional. Alasan operasional soralnya itu tidak ada. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri serangkaian agenda KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Pada sesi plenari atau sidang pleno yang berlangsung pada Senin 26 Mei 2025, sejumlah hal dibahas mulai dari kerjasama hingga isu-isu di kawasan. Agenda pertama yang diikuti Presiden Prabowo yakni plenary yang berlangsung mulai pukul 8:15.
Para menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Luar Negeri Sugiono hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mulai tiba di area venue sekitar pukul 7:45. Sementara Presiden Prabowo tiba di venue pukul 8:05 bersamaan dengan para pemimpin negara ASEAN lainnya. Dalam pembukaan sesi plenary, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selaku tuan rumah menekankan pentingnya kerjasama antar negara ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian global. Beberapa isu turut disinggung, salah satunya tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat hingga krisis di Myanmar. Untuk tarif resiprokal Amerika Serikat, Anwar Ibrahim menyebut ASEAN mengupayakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump. Sedangkan untuk krisis Myanmar akan dibuat komite informal khusus. Ia pun mengapresiasi persahabatan yang erat antar pemimpin negara ASEAN. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sistem multilateral, sebab menurutnya hal tersebut memainkan peran penting untuk menciptakan masa depan kawasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-117, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kendal bersama relawan pecinta lingkungan menggelar aksi tanam 1000 bibit pohon mangrove di kawasan konservasi hutan mangrove. IDI Cabang Kendal menggelar aksi tanam 1000 bibit pohon mangrove di kawasan konservasi hutan mangrove di Duku Pilangsari, Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kendal. Aksi peduli lingkungan ini turut diikuti Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Dr. Abidin, serta sejumlah dokter senior dari Rumah Sakit Kendal dan diikuti puluhan pelajar. Mangrove, seneng nggak nanam mangrove seperti ini? Senang. Baru pertama kali atau sudah berapa kali nanam mangrove? Baru pertama kali. Pertama kali. Dari gimana? Satu Kulon. Ketua IDI Cabang Kendal, Dr. Budi Mulyono, menyampaikan bahwa aksi ini menekankan pentingnya menjaga ekosistem pesisir dari ancaman abrasi. Terima kasih ya untuk kegiatan Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-177 IDI Cabang Kendal. Kegiatan untuk hari ini, ya, satu penanaman mangrove yang ini kita laksanakan ini. Kemudian ada pembagian bingkisan sembako untuk warga Dukuh Pilangsari. Kemudian juga pengobatan massal gratis. Mengapa dipilih nanam mangrove ini, Pak? Kita sepanjang garis pantai wilayah Kendal itu kan rentan untuk abrasi. Dan sudah banyak desa-desa yang hilang karena abrasi. Dan ini kita IDI ya berusaha untuk sedikit membantu ya untuk bisa memagari dari garis pantai ini. Kalau jumlahnya berapa itu? Berapa pohon yang ditanam hari ini? Jumlah pohon yang ditanam kita bawa 1000 dengan personil yang sekitar 100-an. Melibatkan warga setempat ini ya? Ini melibatkan warga setempat, anak-anak SD, kemudian dari Semanik, Kendal, SMA. Selain aksi lingkungan, IDI Kendal juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bekerjasama dengan Rumah Sehat Basnas Kendal. Warga dapat memeriksakan kondisi kesehatan tanpa harus pergi jauh ke fasilitas pelayanan kesehatan. Setio Daryono, warga Dusun Pilangsari, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan ini. Ia datang memeriksakan batuk, pilek, dan pegal-pegal yang dialaminya. Periksa keluarnya batuk, pilek, sama pusing-pusing. Udah itu aja. Gratis apa bayar tadi, Mas? Enggak, gratis. Gratis ya? Dikasih obat juga? Kasih obat. Senang nggak dengan adanya pengobatan ini? Ya senang karena masyarakat bisa periksa dengan gratis dan pelayannya juga bagus. Sebagai bentuk kepedulian sosial, IDI Kendal juga membagikan 200 paket sembako kepada warga Dukuh Pilangsari. Melalui kegiatan ini, IDI Kendal ingin menunjukkan bahwa profesi dokter tidak hanya peduli pada kesehatan manusia, tetapi juga pada kesehatan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat secara holistik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Anggota DPRD Kendal sekaligus Ketua HKTI Kabupaten Kendal menyoroti soal alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Kendal sekaligus anggota DPRD Kendal dari fraksi Partai Golkar, Tardi menyoroti maraknya alih fungsi lahan pertanian atau lahan hijau menjadi kawasan perumahan. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kendal baru-baru ini. Tardi, anggota Dewan dari Dapil 1 Kendal menuturkan bahwa alih fungsi lahan di Kendal berbanding terbalik dengan program pusat yakni swasembada pangan, di mana lahan pertanian yang jelas masih produktif langsung bisa alih fungsi dan tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Dalam peraturan yang berlaku, lahan hijau boleh dijadikan kuning untuk perumahan sesuai perda, namun harus digantikan lahan lain seluas 5 kali lipat. Artinya jika 1 hektar lahan hijau akan dibuat perumahan, harus digantikan 5 hektar lahan hijau di tempat yang berbeda. Namun kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Contohnya alih fungsi penggunaan lahan hijau yang terjadi di Kelurahan Jetis, Kabupaten Kendal, di mana sawah yang hasil produksinya antara 7 sampai 10 ton padi per hektar, namun sekarang justru dialih fungsikan menjadi lahan perumahan. Tentunya kami sebagai wakil rakyat yang kebetulan kami berangkat dari Dapil 1, di mana Dapil 1 ini terdiri dari Kecamatan Kota Kendal, Patebon, Begandun, dan Ngampel. Di Kecamatan Kendal ini terjadi alih fungsi yang besar-besaran. Contohnya ada di beberapa kelurahan yang terjadi alih fungsi dari sawahnya itu sawah kelas yang hasilnya tiap musim tanam itu bisa antara 7 sampai 10 ton, tapi sekarang dialih fungsi menjadi lahan perumahan yang tentunya itu akan berdampak sangat besar sekali dengan tujuan pemerintah untuk swasembada pangan. Jadi ketika pemerintah pusat
gencar-gencarnya meningkatkan produksi pangan, tapi justru di Kendal ini juga aneh kenapa sawah-sawah yang menghasilkan beras yang cukup tinggi, gabah yang tinggi itu justru dialih fungsi. Ini yang sampai hari ini kita belum mendapatkan jawaban dari birokrasi yang memutuskan sawah yang tentunya menghasilkan pangan yang cukup besar justru dialih fungsi. Kira-kira izinnya seperti apa Pak itu? Kami masih kemarin ketika kami ngundang dari Dinas Pertanian itu beliaunya menjawab tidak secara jelas. Jadi kalau saya melihatnya hanya buang-buangan atau belum ada jawaban yang secara teknis bahwa itu lahan seperti itu layak untuk perumahan itu. Jadi hanya jawabannya ngambang lah. Jadi padahal harusnya kalau di aturan Perda itu jelas kalau lahan hijau atau tempat pangan itu kalau dialih fungsikan harus ada penggantinya. Itu ada 5 kali lipat dari yang dipakai. Katakan kalau 1 hektar jadi nanti harus gantinya 5 hektar itu. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan penjelasan yang konkret dari dinas-dinas yang terkait, khususnya tim 9 yang memutuskan dari sawah itu menjadi perumahan. Kalau sebetulnya kalau pemerintah langkahnya harus sesuai dengan Perda yang kita sepakati dan kita sahkan. Jadi kita kan sudah punya Perda yang mengatur tentang sawah berkelanjutan atau sawah lestari. Itu harusnya seperti itu. Kita baca dari wilayah tersebut memang untuk perumahan atau memang itu untuk tempat persawahan. Padahal kalau dilihat di situ harusnya pasnya untuk persawahan ada 2 fungsi. Yang pertama adalah menghasilkan pangan yang tadi kami sampaikan cukup tinggi. Kemudian yang kedua kalau wayah banjir itu bisa untuk tangkapan air banjir. Sehingga kalau itu nanti dibuat rumah semua, otomatis yang tadinya untuk nyimpan air hujan itu akan diuruk tanah sehingga air hujannya nanti akan ke kampung-kampung. Pasti itu menjadi banjirnya lebih parah di Kabupaten Kendal. Salah satu petani di Jetis, Darto, turut menyayangkan alih fungsi lahan ini, sebab lahan pertanian juga bisa tercemar limbah rumah tangga. Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya bisa melarang alih fungsi lahan ini. Ya biasanya kan Mas, itu kan maksudnya tadi kan arepe betangsal. Yeah. Nah, tapi kan nyatane kuwi kareng iki bagi-bagi carane karo apa jenenge tanah tiang kathah dene malah ditumbat di sadir ya, Mas. Oh, akhirnya terus jadi perumahan. Lah akhirnya kan petani kalau seperti ini kan lahan pertaniannya habis, Pak. Iki susah, Pak. Jadi tegel-tegel kanggo perumahan. Berikut perumahan. Padahal nanti kalau sudah ada perumahan, mungkin tanaman itu sudah nggak subur lagi karena banyak limbah rumah tangga ya. Rumah tangga, Mas. Sementara Wakil Bupati Kendal menegaskan pihaknya akan melakukan pengecekan terkait lahan alih fungsi. Diakuinya saat ini ada sejumlah lahan hijau diizinkan untuk perumahan karena dampak dari proyek strategi nasional seperti jalan tol. Hal itu dibolehkan, namun lahan hijau yang sengaja untuk perumahan harus merubah rencana tata ruang dan wilayah atau RT/RW. Konflik agraria ini kan bagian dari konflik agraria ini, termasuk administrasi agraria di dalamnya memang menjadi salah satu problem juga di Kabupaten Kendal. Imbas dari jalan tol misalkan di Sumber Sari, ketika waktu itu jadi daerah yang terakhir kan, itu kan juga masyarakatnya kan akhirnya siap akan pindah karena tergusur oleh jalan tol, tapi kan juga di situ lokasinya masih sawah. Nah ini harus problem-problem seperti ini harus dipecahkan. Ini kan, tapi beda dengan orang yang sengaja bikin perumahan. Gitu. Orang bikin perumahan dari sawah, dari lahan yang tidak sesuai tata ruang. Beda dengan itu. Jadi kita nanti akan bagi, ada yang memang karena mereka terpaksa karena ada proyek nasional, sudah janjikan bahwa boleh, kemudian
membangun di lahan hijau yang nantinya akan dirubah menjadi itu kan konflik masyarakat di sini. Nah yang seperti ini malah yang akan kita bantu. Tapi kalau yang perumahan-perumahan, tapi kita juga akan lihat juga kebutuhan perumahan kita juga masih tinggi. Kita akan cek itu prosesnya bagaimana. Karena harus merubah RT RW itu punya konsekuensi hukum, sehingga nanti akan kita coba cek di mana daerah mana. Kita juga nanti akan lihat beberapa perumahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, dan ini kan jadi persoalan problem. Diimbaukannya bahwa proses alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan akan memiliki konsekuensi hukum. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemkot Jayapura membentuk Koperasi Merah Putih di 14 kampung yang tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura, Papua, yang ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2025. Wakil Wali Kota Jayapura, Agustian Saru, pada hari Senin, 26 Mei 2025 mengatakan dengan adanya koperasi ini, masyarakat tidak perlu lagi menjual hasil pertanian dan perikanan ke pasar, namun cukup mengumpulkannya di koperasi sehingga dapat menghidupkan ekonomi kampung atau desa. Perindustrian, Perdagangan, dan Pemerintah Kota Jayapura menindaklanjuti instruksi Presiden tentang percepatan pembentukan koperasi kampung atau desa merah putih dengan menyasar 14 kampung yang tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura, Papua. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru pada Senin 26 Mei usai membuka pelatihan perkoperasian di Jayapura mengatakan pembentukan koperasi merah putih di 14 kampung ditargetkan rampung pada akhir Agustus mendatang. Masyarakat setempat tidak perlu lagi menjual hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, namun cukup ditampung di koperasi tersebut. Diharapkan dengan pembentukan koperasi merah putih ini dapat menghidupkan ekonomi kampung atau desa. Itu kami harus sambut baik dan terima kasih karena kita dibantu biaya, dibantu anggaran untuk membangun koperasi itu. Yang wajib seluruh kampung, di kota 14 kampung. Jadi kita minimal harus punya 14 koperasi. Nah, kalau nanti berhasil, tentu kita ingin sampai di semua kelurahan juga ada koperasi. Mempermudah pelayanan, pendapatan, dan pendistribusian barang. Diketahui Koperasi Merah Putih ini menyediakan layanan pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik kesehatan, serta fasilitas pergudangan dan logistik. Pembentukan Koperasi Merah Putih juga dapat memangkas mata rantai distribusi barang yang berpotensi meninggikan biaya dan memicu permainan harga sehingga merugikan masyarakat sebagai konsumen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog Cabang Takengon menggelar pasar murah pada 3 lokasi di Kabupaten Aceh pada Senin 26 Mei 2025. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah stabilisasi harga pasar. Pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Ini untuk menstabilkan harga, untuk inflasi ya, inflasi harga bahan pokok. Baik. Kita ada subsidinya. Kalau untuk beras itu kita subsidinya 5.000 per kilogram, gula 5.000 per kilogram, minyak goreng 5.000 per liter,
tepung terigu 5.000 per kilogram, telur ayam 10.000 per papan. Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Satlantas Polres Cilegon membuka layanan pengurusan tilang dan etel untuk memudahkan masyarakat membuka blokir STNK saat hendak membayar pajak kendaraan. Kanit Regiden Satlantas Polres Cilegon Ibtu Irfan Nurwandi pada Senin 26 Mei menuturkan bahwa banyak wajib pajak yang mengalami kendala karena STNK-nya terblokir akibat tilang elektronik. Warga kota Cilegon antusias membayar pajak kendaraan sejak adanya program pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang diberlakukan di Provinsi Banten sejak 10 April lalu. Namun tak sedikit wajib pajak yang mengalami kendala lantaran surat tanda nomor kendaraan atau STNK mereka terblokir oleh pihak kepolisian. Pemblokiran STNK ini terjadi karena wajib pajak mengabaikan sanksi tilang elektronik atau ETLE yang dikirimkan oleh petugas. Biasanya pengurusan buka blokir STNK akibat tilang ETLE hanya bisa diurus di Polda Banten yang terletak di Kota Serang. Namun kini pengurusan buka blokir STNK sudah bisa dilakukan di Polres Cilegon. Hal ini diterangkan oleh Kanit Regiden Satlantas Polres Cilegon Ibtu Irfan Nurwandi pada Senin 26 Mei. Ia mengatakan bagi masyarakat yang ingin membuka blokir STNK bisa mendatangi pos penegakan hukum Satlantas Polres Cilegon. Layanan ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat khususnya yang berdomisili di kota Cilegon. Setelah kami cek datanya ternyata data kendaraan tersebut terblokir ETLE. Untuk kendaraan tersebut sekarang sudah bisa kita tangani, ada kebijakan dari Polda. Untuk pembukaan blokir ETLE bisa di Polres terdekat. Bagus sih, pelayanannya bagus. Harapannya
sentral aja nanti ya, kalau pelanggaran di mana bisa buka di Polda mana aja gitu. Pos penegakan hukum Satlantas Polres Cilegon setiap hari melayani 10 hingga 20 orang warga yang mengurus permohonan penyelesaian tilang. Pada umumnya pemblokiran STNK terjadi pada kendaraan pribadi yang dikuasai atas nama orang lain. Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat melakukan balik nama kendaraan agar pendataan dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan dokumen pemilik. Hal ini diperlukan untuk mempermudah pembukaan blokir STNK yang dapat langsung diurus oleh pemiliknya. Hingga Minggu 25 Mei 2025 dilaporkan distribusi kartu nusuk untuk jamaah Indonesia telah mencapai angka 97%. Pemerintah Indonesia melalui Kemenak terus berupaya untuk mengakselerasi distribusi kartu nusuk. Jamaah Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi antusias menerima kartu nusuk. Kartu yang mereka tunggu sejak tiba di Tanah Suci. Kartu nusuk adalah kartu digital sebagai tanda pengenal pengganti visa dan paspor saat musim haji 2025. Kebahagiaan terpancar dari salah satu jamaah asal Pemalang, Heni Lismarawati, yang sudah menunggu kartu nusuk selama 10 hari. Saya udah lama di sini tapi baru mendapatkan ini. Saya menunggunya udah lama sekali, hampir 10 hari. Jadi rasanya senang banget. Mau kemana sih, Bu? Mau ke Masjidil Haram. Mau tawaf. Kartu nusuk untuk jamaah ini dibagikan langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif pada Minggu 25 Mei. Hilman menjelaskan distribusi kartu nusuk sampai hari ini telah mencapai 97%. Pembagian ini terus dikebut seiring semakin dekatnya puncak haji. Hilman juga memberikan sejumlah arahan bagi jamaah yang sampai saat ini masih belum menerima kartu nusuk. Yang lama kami mohon bagi jamaah yang belum mendapatkan kartu nusuk dimanapun, lapor ke sektornya atau ke Daker atau ke call center, kami nanti akan langsung meminta kepada syarikahnya seperti sekarang ini, gitu ya. Kita ada transaksi, bukti penerimaan, biar kami yang menyerahkan kepada jamaahnya langsung. Makanya tadi tetap harus ada buktinya. Hilman menjelaskan kartu nusuk yang masih belum diterima jamaah umumnya terjadi karena adanya perbedaan data antara petugas haji dengan syarikah sejak keberangkatan. Namun hal ini dipastikan bisa terselesaikan dengan baik setelah memaksimalkan komunikasi dan penyamaan data. Wali Kota Solo Respati Ardi pada Senin 26 Mei menutup sementara restoran ayam goreng Widuran yang viral di media sosial setelah menyatakan menu ayam goreng yang disajikan menggunakan bahan non-halal. Respati menegaskan penutupan ini untuk melindungi konsumen karena konsumen berhak memastikan barang yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Wali Kota Solo Respati Ardi menutup sementara restoran ayam goreng Widuran setelah restoran tersebut viral karena menjual makanan mengandung bahan non-halal. Respati menyebut Widuran ditutup sementara untuk mengajukan sertifikasi terlebih dahulu. Dalam kunjungannya ke restoran Widuran pada Senin 26 Mei, Respati tidak bertemu dengan pemilik namun hanya bertemu dengan karyawan. Akhirnya Respati berbicara dengan pemilik warung makan melalui sambungan telepon dan menyatakan setuju untuk menutup sementara rumah makannya. Sementara untuk jangka waktu penutupan, Wali Kota akan menunggu asesmen yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Ya tentu ini sudah 50 tahun, jadi saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Sebelumnya restoran ayam goreng legendaris di Solo ini viral di media sosial setelah diketahui non-halal. Mereka menyajikan menu ayam goreng kremes yang digoreng menggunakan minyak babi. Namun banyak pelanggan beragama Islam tidak mengetahui hal ini. Usai didatangi Wali Kota bersama Satpol PP, Dinas Perdagangan dan Kementerian Agama Kota Solo.
bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Anggota DPRD Kabupaten Kendal mendorong adanya pungutan pajak dari sektor pajak galian C hingga wilayah yang dilintasi tol, di mana sektor tersebut berpotensi besar meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kendal. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kendal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Hasanuddin dalam rapat paripurna DPRD Kendal belum lama ini. Dia berharap di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah mampu melakukan terobosan untuk meningkatkan PAD tahun 2025, salah satunya melalui optimalisasi sektor pajak. Menurutnya, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan atau MPLT belum maksimal. Gunung Kendal dikeruk namun hasil pajaknya hanya 1,3 miliar rupiah. Hal itu berimbas pada perbaikan jalan yang tidak maksimal. Jadi gini, kalau fraksi PKB itu berpikir, hari ini kan kita dipaksa efisiensi luar dalam. Jadi kalau yang kemarin secara kegiatan apa kita sudah. Jadi kalau orang uangnya sedikit, anggarannya kita kecil, itu kan satu. Kita harus kerja keras, berarti apa? Pendapatannya ditingkatkan. Nah, inovasinya ya banyak tentu. Kita harus bareng-bareng rame-rame untuk meningkatkan pendapatan. Mungkin ini bisa menjadi satu langkah yang pertama. Yang kedua, ke dalamnya. Ke dalam itu berarti diri kita mengencangkan ikat pinggang. Jadi kalau sudah keluar kerja keras, di dalam kita sudah melaksanakan, kami apresiasi. Sudah ada pemangkasan kegiatan-kegiatan, perampingan yang lemak-lemak itu diseseti kabeh. Cuman kami juga berpikir ini gedung-gedung ini juga perlu efisiensi, ya kan? Hari ini kita banyak gedung, puluhan gedung yang dibiayai. Kan ada itu, kalau saya baca itu sekarang itu ada namanya audit efisiensi energi. Jadi mana yang bisa diturunkan, yang tidak terlalu manfaat itu bisa dikurangi. Sementara itu, fraksi Gerindra melalui anggotanya Suwardi juga menyoroti belum tercapainya target PAD tahun 2024.
Ia mempertanyakan apakah alokasi anggaran dalam APBD selama ini sudah benar-benar tepat sasaran, terutama untuk menekan angka pengangguran, memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan. Untuk pandangan umum fraksi Partai Gerindra dalam laporan pertanggungjawaban anggaran APBD tahun 2024, yang pertama setelah kami cermati, kami analisa, kami mengapresiasi kaitannya dengan pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2024 dengan catatan realisasi kita ada 94,6. Kenapa hal ini masih terjadi? Yang lain harusnya itu ada defisit dan peningkatan potensi pendapatan asli daerah. Yang kedua, apa yang telah dilaksanakan dalam penggunaan APBD tahun 2024 itu, mana yang selaras dengan arah kebijakan dan mana yang perlu harus dievaluasi ke depan, sehingga dalam penggunaan APBD itu benar-benar nanti bermanfaat untuk warga masyarakat. Yang ketiga, berkaitan dengan tujuan dari APBD itu, apakah kaitan satu, pengangguran di Kabupaten Kendal seperti apa? Ini pengangguran juga masih banyak. Tingkat pelayanan dasar warga masyarakat masih banyak gedung-gedung sekolah SD yang perlu dibenahi, tingkat pendidikan agar mutu pendidikannya menjadi lebih baik. Yang ketiga, pelayanan kesehatan itu menjadi sorotan dari kami Partai Gerindra. Kenapa tahun ini sampai terjadi adanya silva? Seharusnya kita defisit, kita menggali potensi-potensi yang ada. Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Wakil Bupati Kendal Beni Karnadi menilai bahwa pandangan dan kritik akan menjadi bahan evaluasi Pemkab Kendal dalam merancang terobosan khususnya dalam upaya peningkatan PAD, serta fokus pada program-program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Hari ini kita belajar banyak ya dari pengalaman terutama 2024. Turunnya pendapatan, ada berbagai hal yang memang harus kita evaluasi kembali. Bagaimana tentang pajak dan retribusi, kita kan banyak ya, kemarin kita dengar retribusi masalah tambang yang jauh dari harapan kita, kemudian pajak PBB dan sebagainya. Nah ini yang nanti kita akan coba inovasi yang paling bagus yang kemudian bisa menambah income. Karena di lapangan ini kan banyak sawah-sawah atau kebun yang sekarang sudah jadi rumah. Kalau pajaknya masih sawah atau masih kebun kan sudah nggak tepat. Makanya harus ada cek ulang terhadap pajak PBB yang kita miliki. Terkait dengan sawah yang jadi perumahan, sekarang kan banyak sawah yang sebenarnya masih hijau tapi dipaksa jadi perumahan. Nah, kita akan cek itu prosesnya bagaimana. Karena harus merubah RT RW itu punya konsekuensi hukum, sehingga nanti akan kita coba cek di mana, daerah mana. Kita juga nanti akan lihat beberapa perumahan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah termasuk Semarang masih diguyur hujan deras, bahkan sering disertai petir. Hal ini memicu pertanyaan publik mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau. Meski sudah memasuki musim kemarau, namun di wilayah Semarang dan sejumlah daerah di Jawa Tengah masih terus diguyur hujan deras bahkan disertai petir. Tidak sedikit yang mempertanyakan bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Menurut BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, hujan yang masih mengguyur Jawa Tengah pada bulan Mei 2025 disebabkan oleh dinamika atmosfer yang belum stabil. Hal ini memunculkan fenomena yang dinamakan kemarau basah. BMKG menyebutkan sebaran hujan dalam fenomena kemarau basah cenderung merata di Jawa Tengah. Namun intensitas waktu dan turunnya hujan bisa berbeda-beda di tiap daerah. Meskipun BMKG melihat kondisi suhu muka air laut masih positif sampai akhir tahun, namun pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, termasuk cuaca ekstrim yang masih mungkin terjadi. Ya, kalau misalnya melihat dari data-data yang ada,
mungkin bisa jadi seperti itu ya, karena seharusnya kita saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau, namun karena beberapa dinamika atmosfer yang tadi sehingga untuk saat ini terlihat polanya itu masih seperti pancaroba seperti itu. Pak, itu yang kemarau basah itu apakah merata di Jateng atau hanya sebagian wilayah saja, Pak? Kalau untuk saat ini kita melihat sebaran hujannya sih cenderung merata ya untuk di wilayah Jawa Tengah ya. Jadi hampir seluruh wilayah Jawa Tengah itu masih mengalami hujan, walaupun memang nggak setiap hari sama itu. Jadi tapi dari seluruh wilayah Jawa Tengah itu dalam setiap harinya, dalam beberapa hari terakhir itu pasti pernah terjadi hujan untuk di setiap wilayah, walaupun tidak berurutan gitu. Kalau hujan tertinggi sementara di wilayah mana aja? Kalau saat ini sih yang kebanyakan di wilayah dataran tinggi dan pegunungan. Ada juga di beberapa wilayah lain ya, seperti kemarin itu sempat terjadi banjir di Sukoharjo, kalau nggak salah Sukoharjo kemarin sempat, kemudian juga di Magelang juga sempat kemarin. Ada potensi-potensi nggak Pak terkait kemarau basah ini nantinya akan terjadi apa? Ya, tentu saja ketika kondisinya itu hujannya masih berlangsung terus, di mana tadi kita melihat juga kondisi dari suhu muka air lautnya sampai akhir tahun ini masih anomalinya positif, kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, karena memang bencana hidrometeorologis itu bisa terjadi ketika memang potensi-potensi cuaca buruknya itu masih terlihat. Dari Kota Semarang, Rizky Syarul, Lingkar TV melaporkan. Kreativitas siswa SD 3 Terbang Kudus dalam mengolah sampah plastik menjadi busana tampil menarik di stand Pusat Belajar Guru atau PBG Kudus. Busana upcycle ini menjadi wujud edukasi lingkungan sekaligus kampanye pengurangan sampah plastik sejak usia dini. Beragam kostum warna-warni dari limbah plastik dipamerkan siswa SD Negeri 3 Terbang Kudus dalam pameran di stand Pusat Belajar Guru. Busana ini merupakan bagian dari program upcycle, yakni mengubah sampah menjadi produk yang lebih berguna dan bernilai jual tinggi. Kan kita menyandang gelar sebagai adiwiyata tingkat provinsi yang ini sedang diusulkan di tingkat nasional. Nah, karena kemarin-kemarin kita melihat berita yang beredar di Kudus, terutama kan Kudus darurat sampah. Nah, kita berinisiatif untuk melakukan upcycle, di mana upcycle tidak hanya sebagai recycle daur ulang biasa, kita meningkatkan nilai jualnya, nilai kegunaannya, dan lain-lain. Untuk produknya apa aja? Produknya ada kostum. Kostum ini yang buat anak kelas 5 bisa dilihat, itu ada videonya, ada ini. Biasanya kita buat untuk festival-festival kayak sekarang kan Apitan seperti itu. Nanti kita bekerja sama pihak desa, biasanya ada kirab budayanya kan. Biasanya kita menampilkan itu fashion show. Terus ada juga pengolahan beberapa limbah plastik untuk kerajinan-kerajinan di SD kita. Jadi tingkatannya berbeda-beda, kelas 1, kelas 2, kelas 3, hingga tingkat yang paling atas itu kalau kelas 6 sudah digitalisasi, jadinya mereka melakukan kampanye mengurangi sampah plastik. Ini nanti sasarannya di mana aja? Sasarannya untuk yang apa? Untuk ini upcycle ini? Yang upcycle ini kita sasarannya anak SD kan Pak, sebagai kreativitasnya mereka. Untuk sasaran yang besar-besar seperti ini kita kerjasamanya sama pihak desa, sama pihak yang lain-lain. Program upcycle tak hanya mengajarkan kreativitas, namun juga mengajarkan siswa untuk peduli lingkungan dan mengurangi sampah sejak dini. Produk yang dihasilkan tak hanya busana, namun juga kerajinan tangan yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sekolah hingga desa. Kreatif dalam pengelolaan sampah plastik ya, karena di sini para ibu guru bisa mengolah plastik menjadi bahan-bahan yang berguna ya, sangat kreatif sekali. Dari sak bekas itu katanya tadi dicuci dulu, kemudian dibuat polanya, lalu dijahit sehingga bisa digunakan menjadi baju.
pendapatnya pripun terkait sak-sak niki? Ya memang kalau bisa mengolah sampah dengan sangat efektif itu sangat baik ya Mas, karena kita bisa mengurangi limbah sampah yang ada di situ. Selain membawa nama sekolah sebagai perwakilan sekolah Adiwiyata, Upcycle juga menjadi bagian dari usaha SD 3 Terban untuk menuju Adiwiyata tingkat nasional. Kreativitas tanpa batas ini menjadi langkah kecil para siswa untuk ikut menjaga dan menyelamatkan lingkungan. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Sebuah rumah warga di Kelurahan Tambahrejo, Kabupaten Blora, longsor akibat hujan deras dan meluapnya Sungai Lusi. Sebuah rumah di Kelurahan Tambahrejo, Kabupaten Blora mengalami longsor akibat diterjang banjir. Derasnya aliran Sungai Lusi yang meluap menggerus tanah di sekitar rumah hingga mengakibatkan bagian dapur dan kamar mandi rusak parah. Bagian tersebut kini tak lagi bisa digunakan. Warga pun mulai cemas mengingat intensitas hujan masih tinggi dan rawan menimbulkan longsor susulan. Untuk longsornya itu waktu hujan deras kemarin. Untuk yang rumah longsor itu ya satu, tapi kejadiannya ya itu tanggalnya lupa saya itu. Waktu banjir, waktu hujan deras kemarin ya. Kemarin ya. Ini yang terdampak bagian apa itu yang hilang? Yang hilang itu rumah itu sampingnya dapur itu. Dapur, belakang dapur, sebelah samping juga longsor. Kemarin udah gempur semuanya, warga sama tukang, 2 orang sama warga. Itu yang satu cuma longsor sampai dekat rumah. Ada 2 titik untuk RT 4 RW 2 ini. Warga berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dengan geronjonisasi, karena dikhawatirkan longsor semakin meluas hingga merembet ke rumah warga lain. Dari Kabupaten Blora, Hanovi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.